Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my classroom. It's still about reported speech. Kalau di pertemuan pertama kita ngebahas mengenai bagian command atau perintah. Now I'd like to share you the reported speech in statement. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah bagian statement ini. Ini cukup mudah sebenarnya ya. Statement itu adalah pernyataan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan seseorang. Kalau dia menyatakan sesuatu, kalau dia ngomong sesuatu, lalu kamu cerita lagi ke orang. Kalau kemarin ada yang nyuruh, kamu cerita lagi ke orang tentang suruhannya. Kalau sekarang dia itu ngomong, kamu cerita lagi ke orang. Saya contohkan yang pertama seperti sifat ya, kita sifat. Contohnya seperti ini. Untuk yang statement ya. Untuk question kita next. Oke, I'm very tired. Oke, kita gunakan ketik sebagai penanda bahwa dia ngomong langsung. I'm very tired. Dia ngomong kayak gitu. Lalu kamu cerita ke orang. Oke ya. I am-nya kita anggap ini adalah laki-laki. Oke ya. Jadi kita anggap yang ngomongnya adalah laki-laki. Misalkan kita kasih nama Benny. Jadi yang ngomongnya adalah Benny. Benny dikatakan sebagai laki-laki. Nah, kalau kita ceritakan ke orang, ya, maka kita katakan reported speech-nya menjadi he said that. Oke. He said that. Gimana? Oke, sorry, bukan he say ya. He says. Karena ini present. He says that he is very tired. Oke, dia capek ya. Dia berkata dia capek ya. Ini reported speech. Nah, namun ada juga yang mengatakan ketika dia sudah diceritakan maka dia berubah menjadi said. Oke. He said that. Jadi kalau di sini present maka dia menjadi past, tapi setelah that tidak berubah, ya. He said that he is very tired. Untuk kasus yang pertama. Sorry, kepotong tadi. Ada lagi contoh yang kedua, yaitu I come late. Ya. Kalau kita ubah menjadi she, kita anggap I-nya ini adalah perempuan karena tadi laki-laki sudah, yaitu she says that she comes late. Ini kembali ke aturan present ya. Kembali ke aturan present tense. Oke. Jadi kalau kita jabarkan dalam bahasa Indonesia, Benny mengatakan I'm very tired. Nah, kita cerita nih. Dia berkata bahwa dia itu lelah gitu kan. Dia itu siapa? Benny. Oke ya. Atau ada yang lain lagi, tadi yang kedua, kalau ini sifat, kita di sini menggunakan verb. I come late, maka kita bisa dikatakan kalau kita cerita lagi ke orang menjadi she says that she comes late. Itu ya untuk pola yang kedua. Kalau ini tadi he is karena di sini ada tired. Kalau di sini comes tetap menggunakan comes tapi menggunakan present karena ada s-nya. Terus contoh lagi kita di bawah I go to Solo. I-nya mau siapa? Mau laki-laki perempuan? Oke, kita anggap adalah laki-laki lagi. Oke, maka di sini bisa kita angkat menjadi he says that he, karena di sini ini, banyak jadi he goes to Solo. Oke ya. Nah, ini pola yang mudah, sangat mudah. Tetapi ada juga beberapa perubahan yang terjadi dalam reported speech ini. Nah, sebagai catatannya, apa saja perubahannya? Ya, Pak, ya kok yang tadi gitu-gitu aja, biasa-biasa aja. Oke, nanti kita akan bahas.
Kenapa sampai berubah dan kenapa sampai tidak berubah? Oke. Nah, yang pertama perubahan pada tenses. Kalau tenses awalnya dia itu present, oke, maka dia akan berubah menjadi past tense. Ya pasti ya. Kalau misalkan saya ngomong saat ini, pas diceritain ke orang pasti sudah ya. Betul. Present menjadi past tense. Lalu yang kedua yaitu perubahan dari present future itu berubah menjadi past future. Jadi kalau yang tadinya present pasti menjadi past. Yang ketiga, kalau past tense gimana? Kalau past tense ya. Kalau past tense maka di sini berubah menjadi past perfect ya. Past perfect. Oke. Lalu kalau present perfect gimana? Sama. Kalau present perfect maka dia akan berubah menjadi past perfect ya. Seperti ini. Oke. Selain perubahan dari tenses seperti ini, ada juga perubahan dalam adverb of time atau adverb dari waktunya sendiri. Saya contohkan. Yesterday itu berubah menjadi the day before. Oke. Lalu ada lagi yang kedua, last night maka menjadi the night before. Oke ya. Jadi kalau ada yang last berarti the titik-titik before. Oke. Lalu ada tomorrow misalkan ya. Ada tomorrow maka itu berubah menjadi the following day. The following day ya. The following day. Lalu untuk yang lainnya, yang next itu juga sama menggunakan following ya. Nah, tapi ada pernyataan atau ada catatan. Nih, Pak, kok ini Bapak tulis seperti ini, tapi di bagian sini ini present. Lalu di sini juga masih present. Oke ya. Di buku, sedangkan di sini kalau present Pak harus menjadi past. Betul, kita lihat di sini present menjadi past. Past menjadi past tense menjadi past perfect. Ada catatan penting bahwa kita di sini when reported verb is in present tense, the reported words do not change. Oke ya. Nah, when reported verb in past tense, the reported word change in tenses, pronoun and adverb. Jadi kalau si reportednya dalam bentuk present ya, the reporting verbnya, maka the reported wordnya do not change, artinya tidak berubah. Jadi kalau dalam bentuk present tense itu tidak berubah ya. Kalaupun mau diubah ke bentuk yang lain itu ada aturan tersendiri. Nah, sebelum ke aturan yang panjang yang cukup membingungkan, let's try. Kita coba dulu kalian membuat sebuah kalimat yang tadi pernyataan diubah menjadi reported speech. Contoh, misalkan saya bilang begini, I write this book. I read this book this morning. Oke, kira-kira kalau kalian diubah ke dalam reported, jadi seperti apa? Oke ya, kalian silahkan buat 3 saja dan kirim ke nomor tugas yang seperti biasa di 0838 7672511. Oke. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.